Jadi sufi itu apa? Tasawuf itu apa? Nah, kita harus punya perbandingan fikih, akidah, tasawuf, hadis, tafsir. Ilmu hadis ya. Ilmu hadis itu ilmu mengetahui sumber riwayat, kualitasnya dan statusnya, diterima atau tidak suatu riwayat. Jadi tujuan belajar ilmu hadis apa? Supaya mengetahui ini riwayat diterima atau tidak. Ilmu fikih, ilmu mengetahui cara, ilmu mengetahui kesahihan dan ketidaksahihan suatu amalan, sah atau batal. Ilmu akidah, ilmu mengetahui sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Lalu tasawuf apa? Ilmu tasawuf, ilmu juga ilmu sama kayak tadi, untuk mengenal Allah, mengenal cara beribadah kepada Allah, agar mengetahui ibadah diterima atau tidak. Kalau ilmu hadis saja bisa ada ilmu diterima atau tidak, kenapa ibadah ini bisa diterima atau tidak? Tidak bisa dipelajari, bisa dipelajari. Soal kita tadi nggak ada yang diterima, Pak. Serius, nggak ada yang naik tadi. Percaya sama saya, nggak ada yang naik tadi. Semuanya kacau, pikirannya kemana-mana, termasuk saya. Biasanya sholat itu kita fokus semua, ini kok sholat nggak fokus, ini ada apa ini? Ada yang salah kali niat kita datang ke sini atau enggak, saya nggak tahu. Sama nggak? Pikiran banyak tadi. Banyak pikiran tadi. Ya kan? Saya nggak tahu alam gaib, tapi itu yang datang ke dalam batin saya. Nggak ada yang terima. Makanya wajib, bukan sunnah, istighfar pada salat. Secara fikih sunnah, tapi secara ilmu hakikat wajib. Itulah tasawuf. Sholat kita nggak pantas diterima, nggak pantas. Sholat kayak gitu mau diterima. Terus gimana mau jadi qad aflahal mu'minun? Ya. Maka perlu ada latihan khusyuk. Latihan khusyuk. Sholat itu tujuannya apa? Surat Thaha, aqimis salata li dzikri. Surat Thaha ayat 14. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka supaya sholatnya beres, latihan zikrullah. Latihan zikrullah sama dengan orang latihan tahfiz, sama dengan orang latihan panah. Sebelum memanahnya bagus, maka panahnya berkali-kali. Orang kalau mau bentuk tubuh yang bagus, dia latihan ngangkat berat. Ada angkanya nggak? Bid'ah nggak tuh? Rasulullah nggak pernah ngajarin. Mana? Kan di hadis cuma dikatakan memanah. Caranya kan nggak diajarkan. Antum memanah dengan cara begitu kan bid'ah itu. Nggak ada di zaman Rasul perintah-perintah begitu. Kita kerjain. Untuk apa kita buat metodologi? Untuk mencapai tujuan. Maka kita berlatih untuk mencapai tujuan. Itulah sebabnya kenapa di dalam tasawuf yang dilatihkan zikrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Kajian kita sesuai tulis
Ditanya lagi, emang Nabi berfikir, emang Nabi berhadis, emang Nabi baca Sahih Bukhari? Jadi kalau orang bilang, aku ada tuh tarikat-tarikat, sama Nabi juga ada tuh ikut baca Sahih Bukhari. Ada nggak Nabi ikut kajian Sahih Bukhari? Belum lahir, ini berarti suksesnya di YouTube ya. Jadi kadang-kadang orang ingin membantah tapi konyol. Membantah itu dengan ilmu. Kita senang tak dibantah. Semua saya gimana kalau ada orang membantah, tapi pakai ilmu. Benar-benar kira kalau ada orang membantah. Berarti yang perhatiin kita ngajar apa lagi. Tapi kalau benar-benar Nabi bertarikat, emang Nabi bermasalah, emang Nabi baca kitab Al-Qur'an, ya? Emang Nabi baca Al-Qur'an, emang Nabi baca Al-Qur'an, biasa. Pertanyaan-pertanyaan yang ini muncul daripada kejahilan. Ada apa yang disebut dengan tarikh al-ilm, sejarah ilmu pengetahuan. Bahwa ilmu berkembang di zaman Nabi. Ada nggak ilmu mengenai ini hadis sahih disahihkan Albani? Itu nggak ada, nggak ada. Berarti ilmu tentang hadis sahih, tidak sahih itu berasal dari siapa? Dari orang yang hidup setelah Rasulullah SAW. Bid'ah enggak? Kalau standar kita bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, maka ilmu hadis bid'ah. Jadi kalau kita ngomong disahihkan oleh siapa? Boleh saya bagi Albani udah. Itu nggak ada di zaman Rasul. Apalagi Nabi bertauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifatnya. Ada nggak Nabi membagi di Quran? Membagi di Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir. At-tauhid salah. Ada nggak? Tauhid 3, tauhid salah 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kan nggak ada. Atau sama, adakah di Quran tentang sifat 20? Misalnya ada kalimat sifat Allah isyri illa sifat Allah, nggak ada. Semua itu ijtihad ulama. Ada nggak di Quran mengenai illal madzahib arba'? Sesungguhnya mazhab itu 4, sama-sama nggak ada. Sama-sama tidak ada. Maka juga tidak ada di Quran tarekat Naqsyabandi, tarekat Syadzali, tidak ada semua. Salafi itu di Quran. Cuma tadi NU. Apalagi antum sebut sesuatu nggak ada di Quran. Namanya nggak ada. Tapi kawan kita lain tauhid uluhiyah ada di Quran kok. Apa dalilnya? Wa ilahukum ilahun wahid. Nah, itu ayat. Wa ilahukum, ilahmu Tuhanmu satu. Allah kan ngomong wa ilahukum bitauhid uluhiyah. Ada nggak? Nggak ada. Itu kan pemahaman. Kenapa kalau imam kita, imam ente yang berpemahaman disebut itu Qur'ani, kalau imam kami tidak? Kan nggak ada gitu. Sama-sama ijtihad, boleh saling mengkritik. Karena ijtihad bukan dari Allah, yang nggak boleh dikritik Qur'annya. Pemahaman terhadap Qur'an boleh dikritik. Sepakat nggak?
Kalau ngeritik Quran kafir, ngeritik Nabi kafir. Tapi ngeritik riwayat hadis Nabi nggak kafir. Imam Bukhari itu pengkritik riwayat hadis Nabi, bukan pengkritik hadis Nabi. Kalau hadis Nabi nggak boleh dikritik, tapi riwayatnya, beritanya dari mana, kepada siapa, itu ilmu hadis. Dan saya 15 tahun mengajar itu, belajar mengajar tentang cara menentukan hadis ini benar, sahih, tidak sahih. Dan kami selama 15 tahun itu bolak-balik khataman kitab hadis untuk mengetahui ini hadis sahih, tidak sahih hadisnya. Tidak hanya itu, kualitasnya juga tidak cukup. Kita harus bahas ini hadis maksudnya apa. Ketika kami membahas ini hadis maksudnya apa, tidak cukup dengan mengetahui kualitas. Kalau hadis yang berkaitan dengan fikih, kami harus meminjam ilmu fikih. Ilmu fikih lewat mazhab, ya. Dan tidak ada namanya mazhab fikih ahli hadis, itu nggak ada. Ahli hadis tidak punya mazhab fikih. Ahli hadis punya mazhab mensahihkan hadis atau mendhaifkan hadis. Maka jangan diadu antara ahli fikih dengan ahli hadis. Jika ahli hadisnya mengerti fikih, maka dia disebut fuqaha. Siapa itu? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali. Mereka itu ahli hadis, mengerti fikih. Maka coba lihat, Abu Hanifah punya kitab hadis namanya Musnad Abu Hanifah. Jadi ada riwayat hadis, riwayat Abu Hanifah ada. Baru dengar ya? Tuh baru dengar, antum mu'araf sih hadisnya. Ada hadis riwayat Imam Malik, judul kitabnya Al-Muwatta. Kata Imam Syafi'i, umur 10 tahun beliau sudah hafal kitab ini. As-sahhul kitab ba'da kitabillah Al-Muwatta. Kitab yang paling valid kualitasnya setelah Al-Quran adalah Al-Muwatta. Loh, Imam Syafi'i kok ngomong gitu? Kenapa Imam Syafi'i gak ngomong Sahih Bukhari? Kenapa? Apa? Betul lah, Imam Bukhari belum lahir. Dia belum lahir. Karena Imam Bukhari belum lahir, dia belum nulis kitab, belum ada Sahih Al-Bukhari. Yang baru ada Al-Muwatta Malik. Itu Imam Malik diajak orang, kamu nih nulis buku yang ditulis orang. Apa jawaban Imam Malik? Wa ma lillahi baqiyun. Jika ini buku karena Allah pasti kekal. Sekarang semua kitab Muwatta tidak ada lagi yang tersisa kecuali Muwatta Imam Malik. Jadi Imam Malik ini sudah diperjalankan rohani oleh Allah. Nanti Muwatta'mu yang akan jadi, cuma nggak boleh soko, bahasanya diperhalus. Wa ma lillahi baqiyah. Karena Allah pasti kekal. Kalau orang sekarang apa? Lillah gitu. Tapi saya geli sih dengan kalimat itu. Lillah itu agak gimana gitu, kayak gak pantas kita ngomong. Ya, Imam Syafi'i punya kitab Kitab Al-Um, di situ disebutkan sifat sholat Nabi sesuai dengan cara Nabi yang diriwayatkan Imam Syafi'i. Ini karena apa ya? Saya udah susah sekarang untuk nulis. Karena baru duduk jalan lagi, udah nggak sempet. Ya. Mungkin sekarang tugasnya ngomong dulu, ya. Kan nggak semua orang senang baca, senangnya hasil jadi, boleh. Pilih baca apa dengan ceramah, tuh kan, benar ya.
Tapi insya Allah ini sudah 70% sifat sholat Nabi yang diriwayatkan Imam Syafi'i. Ya. Karena orang biasanya sifat sholat Nabi Albani. Ini yang lebih tua nih. Ya. Semuanya diambil dari kitab Hadis riwayatnya Imam Syafi'i langsung. Biar tidak antum pertentangkan cara sholat kita ini dengan cara sholat sifat sholat Albani. Itu kan cuma salah satu kompilasi aja, gitu ya. Jadi Imam Syafi'i periwayat hadis kan? Periwayat hadis. Kalau kurang percaya buka kitab Bulughul Maram. Di sini ada kajian kitab Bulughul Maram, harus ada. Ya. Itu kitab ditulis oleh Imam ahli hadis bermazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cuma sering dipakai orang-orang anti mazhab. Ya, hadis pertamanya tentang ma'ul bahar, kata Rasulullah SAW, al-hillu maitatuh, at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Airnya suci, bangkainya halal. Di situ sebutkan rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Belum ada Bukhari, ya, belum ada Imam Al-Bukhari. Guru saya masih hidup, Allah ya yahfaz, Syekhuna Muhammad Hasan itu tinggalnya sekarang di Jerman karena sempat konflik dulu dengan ayahnya Bashar Assad, politik ya. Dan sekarang Bashar, dulu Assad, konflik, dia berani ngeritik pemerintah. Di Timur Tengah itu ngeritik pemerintah, mau negara mana aja, enggak, apapun negaranya, kritik sekarang ntar malam hilang. Ya. Di Indonesia kritik di mana-mana, hatta di warung pecel. Kita duduk di warung, orang ngomongin pemerintah, kan nggak ditangkap. Saking banyak kita bingung melangkah kemana. Dan Indonesia ini negeri sekarang, negeri surga kritik. Beruntung jadi orang Indonesia ya. Jadi netizen yang paling aktif sedunia itu Indonesia. Benar. Makanya orang Korea, orang Jepang senang dubbing atau ngambil tokoh atau dia nyanyi lagu Indonesia. Karena mereka tuh dikit. Kalau orang Indonesia senang lihat Korea, langsung tuh viewernya banyak. Ya, apa namanya? Saya sampai sekarang nggak benar-benar nonton ya. Subscriber gitu ya. Baik. Kalau orang bertanya, kalau tasawuf dalilnya mana? Gitu ya. Emang Nabi bertasawuf? Coba saya tanya Bapak Ibu, bertasawuf pengen sholat khusyuk kan? Ya, dalil sholat khusyuk kan? Surat Al-Baqarah 45-46. Dan ada pernyataan di Quran di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman. Siapakah mereka? Yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Inilah tasawuf. Antum kalau nggak belajar tasawuf, kusut sholatnya. Mau ustadz sekalipun nggak bertasawuf, kusut. Kiai, saya terbanyak berguru ke banyak orang. Arabi, Ajami, Indonesia, Hindi, banyak saya berguru. Itu nggak banyak yang khusyuk. Sholat matanya kemana-mana. Itu orang Arab kita. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Mata itu mana-mana. Kalau nggak sibuk sama ini, beda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Takbir, badannya bergetar. Oh, antum kalau ngeliat Abu Bakar As-Siddiq sholat, getar semua. Nggak ada yang sanggup. Maka saya nggak berani ngimamin sering-sering di luar. Sesekali aja. Kadang dijebak sama imam. Kayak tadi pagi, subuh. Ustaz, ada satu permintaan. Tolong imamin saya. Lah imamnya ngomong begitu gimana? Daripada debat orang berkomat. Ya, ntar jadi terganggu sholat kita. Ya sudah, saya maju. Saya punya guru namanya Syekh Qasim. Kakek guru ya. Guru saya punya guru namanya Syekh Qasim. Syekh Qasim ini pernah diminta ngimamin sholat Jumat. Dia orang kalau zikir lupa sama dunia, Pak. Kalau ada zikir, kalau kita kan zikir malah ingat dunia. Benar ya? Sama kita, Pak. Itu beliau Syekh Qasim. Dia tarikhahnya Naqsyabandiyah, orang alim, ngerti qiraat. Salat karena khatib nggak ada, yang tugas nggak ada, beliau yang khatib, beliau jadi imam. Takbir lah, Allah, nggak ada akbar, hilang, Allah, hilang tangannya itu. Tapi masih hidup, kelihatannya mati suri. Kan orang bingung, nungguin, ada 10 menit nungguin, bubar aja ke selanjutnya. Bubar selanjutnya, orang pada bingung, ini guru kenapa ini? Itu pernah kejadian. Maka besok ketika dia sadar, jadi dia kalau disebut nama Allah, hilang pikirannya, dia sibuk asing. Ada orang begitu ya. Ketika esok hari, bahkan beliau nggak berani lagi kalau datang awal, kalau datang pasti harus subuh. Itu sejarahnya kenapa guru-guru saya yang ahli-ahli zikir setiap kali Jumatan itu nggak mau di sini dulu, pasti sudut situ. Kalau nggak di belakang gitu, nyamar jadi orang lain. Khawatir disuruh jadi imam. Ada orang begitu, Pak. Jadi kalau orang nanya, mana dalil tasawuf? Tasawuf itu salah satu benefitnya mendapatkan sholat khusyuk. Maka sholat khusyuk itu ada di surat Al-Baqarah ayat 45-46, ada di surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 2. Allazina fi salatihim khashi'un. Tasawuf itu mengurangi orang dari senda gurau. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu tasawuf ya. Baru setelah itu ilmu fikih. Jadi orang nanya lagi, ini kan pertanyaan-pertanyaan orang, mana dalilnya zikir Allah, Allah? Bapak apal kulhu nggak? Apal kulhu? Ayo dibaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan hai Muhammad, huwa, dialah Allah. Inilah dalil zikir huwa Allah, huwa Allah, huwa Allah. Kan perintah. Katakan hai Muhammad, huwa Allah. Oleh ahli tafsir, huwa itu ditafsir. Huwa itu bisa ditafsir satu jilid, Pak. Lafaz Allah, Masya Allah,
semua nama ada di situ. Ada di alif, lam, ha. Alif itu dijelaskan rahasia alif. Nggak ada toh yang sia-sia. Yang kalimat paling sempurna itu cuma lafaz Allah. Kalau Ar-Rahman, coba bapak buang Rahman, rohnya dibuang. Hak mim nun. Apa artinya? Latif, lamnya buang. Apa lagi? Wadud, wawunya dibuang. Dud. Kan nggak seru Pak, nggak jelas. Tapi kalau lafaz ini Allah, alif itu kesempurnaan nama, keesaan nama. Lam itu lam jalaliyah, keperkasaan, kemuliaan, kewibawaan nama. Lam kedua jamaliyah, keindahan nama. Kalau kita buang alifnya lillah, buang alifnya lahu, itu lam ada maknanya sendiri. Apa beda lillah dengan lahu? Ada. Kalau saya bilang ini milikku, lillah, ini milik Allah, itu ketegasan itu. Lahu itu kelembutan. Lamnya buang semua, sisa hu. Ternyata huwa, waw itu waw zaidah namanya, waw tambah atau waw, ada juga disebut waw wisol, waw ittisal, istilah ahli bahasa. Jadi asalnya itu hu. Dari mana dalilnya itu? Lahu ma fis samawati wal ardh. Lahu, hu, baginya. Maka hu itu nama Allah. Jadi jangan heran kalau Bapak ini buka YouTube ada orang zikir hu, itu bukan lagi ngusir jin itu, bukan. Emang mereka sedang mengurai itu satu-satu. Bagi mereka satu kata, satu huruf di Quran berharga. Kalau bagi kita kan enggak. Ya, bagi mereka jangankan satu ayat, jangankan satu kata, itu kata dipretelin, semuanya bermakna. Ini bagi ahli tasawuf. Maka orang tasawuf itu orang-orang yang rigid, dia detail membaca sesuatu. Kenapa? Karena sufi itu tenang. Orang kalau tenang, pembacaannya detail. Kalau kita kusuk-kusuk, kita nggak bisa melihat secara rinci. Sufi itu mereka beramal dengan surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah qalbu menjadi tenang. Karena mereka sudah tenang, membaca ayat itu lebih dalam daripada orang lain. Gitu. Maka qul huwallahu ahad, mereka menemukan dasar ini surat wajar. Ini disebut sepertiga Al-Quran. Wajar kalau ada sahabat hobi baca surat Al-Ikhlas, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sakti di TV ketemu saya, yang dia tak ngomong-ngomong, itu zikirnya pakai hu Allah, hu Allah, Allahu, hu Allah, Allah. Saya tanya, dapat dari mana? Ki? Dari babe. Lah, itu ngomong. Ternyata dia mengislamkan dukun-dukun orang-orang sakti lewat cara itu. Baru kaget saya. Jadi dia ini gak semata-mata nyari fulus, tapi juga mengislamkan orang dengan cara itu. Jadi ada orang nantang, kalau kamu bisa mengalahkan saya masuk Islam, dijawab aja nemenin. Karena dia pegang kul huwallahu
Allah, cuma huwallah yang dia pegang, selesai semua urusannya. Kita udah baca kulhu berkali-kali, ditiup-tiup gak jadi-jadi, kesurupan gak sembuh-sembuh, karena gak tahu tekniknya, baru tahu membacanya. Benar? Mereka ini tahu tekniknya dan mereka nyamar jadi tentara, nyamar jadi polisi, nyamar jadi ustadz, nyamar jadi pemabuk, nyamar itu. Padahal nggak mabuk, yang diminum air aqua. Nyamar masuk kemana, nyamar aja. Semua kita kan nyamar. Ini kan lagi nyamar jadi orang soleh kan. Di rumah belum tentu. Iya benar. Ya, kita ini sedang menyamar semua. Yang tahu hakikat kita Allah. Sufi itu dia merasa kalbunya diperhatikan Allah. Itu sebabnya dia nggak perlu dipuji orang. Dia cukup merasa diperhatikan Allah. Itu sufi. Jadi sufi itu bukan orang gila, bukan. Ada orang gila ada syuting, ini wali Sufi Ar-Razi, dikirim ke saya. Ya saya senyum aja. Orang jahil kok dilawan ya? Gak usah dilawan orang jahil. Dia nggak dengerin kajian kita, cuma dengerin potongan-potongan video atau dengerin ustadz dia. Itu walinya orang gila. Emang pernah saya bilang orang gila wali? Ternyata dia mengklaim ada seseorang yang menurut saya wali itu gila. Maka dia kemudian tuduh wali Sufi Ar-Razi. Ya, itu wali saya. Ya. Bagi dia itu gila, bagi saya enggak. Bagi saya beliau itu tabib, wali tabib. Wali yang apa yang dikasih dia jadi obat. Dulu kan saya anti begituan, nggak percaya, kulalannya, orang benar. Dulu ini suara serak terus, sakit. Tiba-tiba jam 3 malam, habis selesai pengajian, hikam di Tangerang Selatan, beliau datang, pakai mobil muridnya, mobil Pajero, keren sekali tuh, zoom. Banyak orang salaman. Saya, sehat. Salim lah. Itu sekali doang saya ketemu beliau. Salim. Terus tiba-tiba dia ambil itu sirih. Nggak jelas. Itu ngomong apa sudah ngerti. Yang ngerti cuma yang di samping dia itu kawan sahabat saya namanya Razi juga, Habib Razi. Suaranya bagus. Sejak saat itu nggak pernah lagi diserat. Kalau serat antam mengisi selesai. Ar-Razi yang kata orang sekolah sampai S3 yang ngasih obat seratnya orang yang ente sebut gila, yang gila ente dia. Jadi orang-orang ini ketipu oleh penampilan orang-orang tertentu. Jadi bagi dia kalau dia nyoret-nyoret itu gila. Gak begitu ya. Berarti yang nyoret-nyoret tembok gila semua. Baik. Jadi sufi itu apa? Tasawuf itu apa? Nah, kita harus punya perbandingan. Fikih, akidah, tasawuf, hadis, tafsir. Ilmu hadis ya. Ilmu hadis itu ilmu mengetahui sumber riwayat, kualitasnya dan statusnya, diterima atau tidak suatu riwayat. Jadi tujuan belajar ilmu hadis apa? Supaya mengetahui ini riwayat diterima atau tidak. Ilmu fikih, ilmu mengetahui cara, ilmu mengetahui kesahihan dan ketidaksahihan suatu amalan, sah atau batal. Ilmu akidah, ilmu mengetahui sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Lalu tasawuf apa? Ilmu tasawuf, ilmu juga ilmu sama kayak tadi,
untuk mengenal Allah, mengenal cara beribadah kepada Allah, agar mengetahui ibadah diterima atau tidak. Kalau ilmu hadis saja bisa ada ilmu diterima atau tidak, kenapa ibadah ini bisa diterima atau tidak? Tidak bisa dipelajari, bisa dipelajari. Sholat kita tadi nggak ada yang diterima, Pak. Serius? Nggak ada yang naik tadi. Percaya saya, nggak ada yang naik tadi. Semuanya kacau, pikirannya kemana-mana, termasuk saya. Biasanya sholat itu kita fokus semua, ini kok sholat nggak fokus, ini ada apa ini? Ada yang salah kali niat kita datang ke sini atau enggak, saya nggak tahu. Sama nggak? Pikirannya banyak tadi? Banyak pikiran tadi, ya kan? Saya nggak tahu alam gaib, tapi itu yang datang ke dalam batin saya. Nggak ada yang terima. Makanya wajib, bukan sunnah, istighfar pada salat. Secara fikih sunnah, tapi secara ilmu hakikat wajib. Itulah masalah. Sholat kita nggak pantas diterima. Nggak pantas. Sholat kayak gitu baru terima. Terus gimana mau jadi qad aflahal mu'minun? Ya. Maka perlu ada latihan khusyuk. Latihan khusyuk. Sholat itu tujuannya apa? Surah Toha, aqimis salata lidzikri. Surah Toha ayat 14. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka supaya sholatnya beres, latihan zikrullah. Latihan zikrullah sama dengan orang latihan tahfiz, sama dengan orang latihan panah. Sebelum memanahnya bagus, maka panahnya berkali-kali. Orang kalau mau bentuk tubuh yang bagus, dia latihan ngangkat berat. Ada angkanya nggak? Bid'ah nggak tuh? Rasulullah nggak pernah ngajarin. Mana? Kan di hadis cuma dikatakan memanah, caranya kan nggak diajarkan. Antum memanah dengan cara begitu kan bid'ah itu. Nggak ada di zaman Rasul perintah-perintah begitu. Kita kerjain. Untuk apa kita buat metodologi? Untuk mencapai tujuan. Maka kita berlatih untuk mencapai tujuan. Itulah sebabnya kenapa di dalam tasawuf yang dilatihkan zikrullah. Zikir sekian, zikir sekian. Tapi ada tasawuf yang murni. Tadi tasawuf amali namanya, tasawuf amal, tasawuf wirid. Ada tasawuf murni, itu tasawuf yang isinya ma'rifatullah, ngaji tentang Allah. Bapak kalau wirid 1000 itu terasa lama, tapi dari tadi habis maghrib sampai sekarang kita ngaji, gak terasa ya? Maka thariqat ma'rifatullah, thariqat mengkaji tentang siapa yang disebut dalam zikir, itu kadang lebih seru daripada zikir. Kita senang sama seseorang, ketemu orang yang kenal sama orang itu, nanya-nanya, tahu-tahu udah 2 jam. Coba kalau kita sebut-sebut namanya siapa Pak? Yang Bapak senang? Coba Siti Rahmah, Betty, jadi bete Pak. Zikir itu cuma latihan mengingat-ingat. Tapi kalau thariqat ma'rifatullah itu mengenal siapa yang disebut, siapa yang disembah. Khusyuk itu akan muncul kalau kita kenal siapa yang kita sembah, bukan hanya sekedar banyak menyebut namanya. Maka khusyuk ini dibagi 2, ada khusyuk qalbiyah, ada khusyuk ruhiyah. Ini di batin. Kalau dalam alam zahir ada 2, khusyuk akal,
khusyuk jasad, nafsiyah. Khusyuk akal, ngerti yang dibaca. Ngertinya tadi dibaca apa? Ya kan? Sadar nggak ayat yang dibaca itu apa? Kan nggak. Berarti akalnya udah nggak khusyuk. Jasad, badan main-main, gerak-gerak. Mungkin badannya khusyuk ya. Kolbunya merasa ditatap Allah nggak? Yang tadi sholat maghrib sama kita, kolbunya merasa ditatap Allah nggak? Enggak ya? Gimana mau diterima? Terasa itu Pak. Jika ada di satu masjid orang kolbunya merasa ditatap oleh Allah, itu nyebar rasanya kepada orang lain. Minimal samping kiri kanannya nyebar itu. Minimal kita ikut terbawa syahdunya. Kecuali kolbu kita sudah ternodai dengan noda-noda maksiat, noda-noda kelalaian yang panjang, atau kita syak kepada Allah. Berdasarkan ini semua, maka bertasawuf itu bukanlah aneh-aneh ya. Tasawuf itu bukan zikir nari-nari, itu seni orang zikir. Yang zikir bukan itu. Zikir itu ketika lisan berkesesuaian dengan qalbu menyebut nama Allah subhanahu ta'ala. Kita azan, benar? Azan, habis itu ada satu sunnah yang jarang diamalkan oleh umat hari ini. Sholat isya ditakhirkan berjamaah. Bapak silakan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi itu selalu mentakhirkan sholat isya kecuali orang sudah ramai. Ini kan kita jarang ramai-ramai begini untuk ngaji. Jadi nanti azannya nggak usah panjang-panjang kan, habis itu langsung tanya jawab. Ya, 10 menit cukup ada azan, kita langsung. Kita jangan komat karena ngikutin itu. Itu kan buatan kita Pak. Dia yang ikut kita, ya. Jadi nanti kalau ada yang protes kasih tahu. Baik, fadhal. Baik, tanya jawabnya langsung ke kertas. Hah? Next pakai kertas ya, biar efektif. Pada pendataan itu kami silakan mungkin kita batasi dulu untuk dari 3 pertanyaan dilanjut. Ada yang bertanya dari para jemaah, silakan angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kami ingin menyampaikan pertanyaan dua hal. Pertama, saya mulai dari Sabuna Bekasi. Alhamdulillah dengan dakwah dengan kawan-kawan dari Bekasi juga bisa hadir. Untuk tahun ini alhamdulillah. Kemudian pertanyaan pertama ini berkaitan dengan Allah, gitu ya. Saya dua orang saya sudah meninggal, masih belum balik. Pertanyaannya adalah apakah ruh seorang anak yang belum balik bisa mengenal orang tua? Baik. Kedua dia mungkin dengan pertanyaan nanti mohon itu langsung dia untuk menjelaskan teknik pikir untuk beserta saya salah satu bentuk dia di YouTube Tarekat YouTube dia. ya. Dan pada waktu itu ada acara dia dengan tidak salah di Haji Mahmud Mudan ya tidak salah kemudian dia mentampilkan dan sikit rambut kemudian Al-Fakir menulis kemudian memutih namun dan untuk menamakan Atau ikut nangis. ada rasa yang beda gitu ya, rasa tergetar kemudian tapi belum berani untuk menamakan dengan dengan izin dari dunia. Jangankan antum, aneh dikirimin orang nangis lagi. Dikirimin orang foto video istighfar nangis lagi. Mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan saya itu, karena saya nggak begitu orangnya. Jadi ketika saya begitu, namanya isyarat. Jadi orang itu kalau belajar tasawuf ada dua hal yang terjadi padanya. Pertama disebut makom, yang kedua disebut hal. Makom itu pencapaian rohani, hal itu rasa yang diberi. Itu saya lagi hal namanya. Ya. Ternyata hal itu bisa terekam dalam kekuatan kata-kata. Benar ya? Dalam kata-kata bisa terekam. Dan itu bukan saya, karena kalau saya nggak begitu. Nantilah kalau antum beruntung, jika halnya datang, kita talqin semua. Sekarang rajin-rajin dulu zikir ya hayyu ya qayyum 40 ba'da salat. Ba'da salat ya hayyu itu pembuka otak, pembuka qalbu. Kalau ibarat orang mau bertani, dia gemburkan dulu tanahnya, baru dia tancapkan biji. Gitu ya. Yang pertama tadi tentang apakah ruh anak yang belum balik wafat dia kenal ayahnya. Ruh itu ketika meninggal dia kan sudah masuk ke dalam jasad, ya. Maka secara bin jasad, binnya itu tetap ke ayahnya, dan itu dijamin masuk surga semua. Nanti kalau antum tergadai ke neraka, mereka nanti yang minta-minta kepada Allah, ya Allah kami bisa masuk surga kan karena bapakku, karena ibuku. Kalau dua, waduh enak tuh ya, enak tuh. Jangan berharap anaknya kecil dibunuh-bunuh, Pak, jangan. Jangan salah paham ya. Dan Nabi SAW ketika ada seorang ibu nangis anaknya meninggal, ada yang meninggal anaknya 3, apa kata Nabi? Kamu akan dijamin masuk surga dengan ada anak. Ada sahabat nanya, bagaimana kalau 2 wahai Rasulullah? Iya, sama. Tapi sahabatnya nyesel nanya, kalau atuh gimana wahai Rasulullah? Ya, untung dia lupa ya kan, jadi bikin kita penasaran. Apakah dia kenal? Dia nanti dikenalkan. Karena ruh itu ketika dia mati, dia nggak mati. Yang mati cuma jasad, ruh nggak mati. Ruh itu energi. Ternyata ahli kimia, ahli fisika, ahli biologi, ilmu eksak sepakat mengatakan energi tidak pernah habis. Energi itu abadi. Energi itu dalam bahasa agama disebut ruh. Karena ruh itu dia siap berpindah. Dia coba pindah tuh, ini ada yang jadi cahaya,
Jangan dikira cahaya begini hilang Pak, ini berlanjut lagi. Coba lihat, bintang berkedip-kedip nggak? Itu ada yang setelah 1000 tahun baru nyampe di sini. Ada yang 1 tahun baru nyampe di sini. Ada yang 8 menit nyampe di sini. Matahari itu 8 menit nyampe di bumi cahayanya. Jadi energi itu bergerak terus. Jadi apa yang kita lakukan di bumi itu tidak habis, walaupun antum mojok di hotel, mojok di pohon, mojok di mana, korupsi di mana, melakukan yang nggak benar di mana, itu energi jalan terus. Dan Allah punya tentara-tentara, punya karyawan-karyawan langit yang mencatat energi itu. Oh, dia saat ini mengeluarkan energi itu. Tapi energi paling dahsyat, wala dzikrullahi akbar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Jadi insya Allah anaknya kenal. Nanti kan ruhnya dikasih badan lagi, badan yang bukan badan yang di bumi. Kalau badan di bumi sanggup nggak Pak jalan 500.000 tahun? Sanggup nggak? Maka tubuh yang Allah kasih nanti itu bukan tubuh ini. Tulang ekornya sama, tapi tubuhnya bukan tubuh ini. Tubuh ini disuruh ke Indomaret aja udah capek. Ya, kayaknya tuh banyak penyakit semua itu. Gitu ya, Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Malam ini bersyukur kepada Allah kita dikasih kemudahan hadir di majelis ilmu. Begini dia, yang pertama pertanyaan dari saya, apa hukum memakai sorban? Karena kalau kita melihat sangat banyak versi, mungkin nanti bisa lebih jelas lagi dari Abu. Yang pertama. Yang kedua, kita ketahui juga aliran tasawuf begitu banyak. Kira-kira menurut Abuya mana tasawuf yang memang sangat mudah buat kita amalkan? Karena biar bagaimanapun kita sangat butuh kepada tasawuf ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hukum pakai sorban. Sorban itu juga banyak modelnya. Dulu waktu Ibnu Abbas ketemu dengan seorang tabi'in, dia pakai sorban, bukan sorban Mekah. Saat di Mekah dimarahin beliau. Ilbas di bahasa ahli Mekah, pakai pakaian orang Mekah. Ditegur oleh Ibnu Abbas karena berpakaian yang bukan pakaian yang majmuk, dianggap dengan libas syuhrah, pakaian syuhrah. Atau pakaian syuhrah, pengen nonjol, pengen beda. Coba aja Pak, orang nggak ada pakai sorban, kamu pakai sorban sendiri, itu aneh loh rasanya. Ntar walaupun Qurannya nggak benar disuruh jadi imam. Tapi boleh nggak? Ya boleh. Cuma kalau guru saya, Ali Mustafa Yaakob, itu 9 tahun di Saudi, mengharamkan pakai serban di negeri yang tidak berserban. Sebagaimana beliau mengharamkan pakai kopiah hitam di negeri yang orangnya pakai serban semua. Gitu. Jadi beliau bukan mengharamkan serbannya, tapi tradisinya. Karena al-urf, tradisi, itu bagian dari hukum. Namun sekarang pakaian itu bukan hanya tradisi, tapi seremonial. Untuk seremonial agama, orang sudah terbiasa melihat, terutama Habib pakai serban, Ustadz pakai serban, bener gak? Saya cuma punya 2 atau 3 guru yang istiqomah berserban. Makanya yang saya sering pakai kopiah biasa, songkok hitam. Ya, apakah ini bid'ah? Enggak. Yang sunnah itu menutup kepala, itu yang sunnah.
apa caranya itu berpulang kepada kita, ya, itu berpulang kepada kita semua. Jadi tidak wajib, juga tidak diharamkan. Nah, ada bab yang lain, bab tasawuf. Dalam bab tasawuf ada namanya mahabbah. Kalau sudah cinta, maka kita ingin meniru yang kita cintai. Nabi Muhammad SAW setiap hari kalau keluar rumah pakai sorban, ya, pakai sorban. Dan sorbannya bukan satu warna, bukan hanya putih, kadang merah, kadang hitam. Kalau beliau hitam biasanya pakai yang runcing. Tapi kita kan enggak, sorbannya karena nggak tahu serban itu apa. Serban itu ada budayanya. Ahli Mekah beda dengan Taif, Taif beda dengan orang Yaman. Habibna Umar itu beda dengan Al-Habib Adni, beda cara serban. Bahkan beliau dengan abangnya sendiri Allah yarham beda cara serbannya, ya. Tapi kalau pakai kopiah songkok gimana Pak? Sama aja ya. Ini pilihan, bukan berarti ini nggak sunnah, biasa aja, ya. Imam Izzuddin bin Abi Salam satu-satunya imam di zamannya nggak mau pakai serban, dia pakai kupluk aja. Orang serbannya di zaman itu tebal-tebal segede ban Vespa, dia nggak, dia beda sendiri. Tapi semua ulama berserban cium tangan dia, ya. Imam Izzuddin bin Abdis Salam disebut Sultan Ulama, bahkan Sultan cium tangan dia. Oke, jadi terserah itu mau pakai serban itu boleh. Misalnya seremonial maulid atau ada tangan zuriat Rasul, silakan. Bab cinta, jadi bab cinta ini bukan wilayah fikih, ini wilayah tasawuf. Kalau fikih yang tadi di depan saya bahas, uruf tradisi. Orang Arab mengatakan al-imamah tajul Arab, bukan hadis ya. Serban itu mahkota Arab. Kalau kita orang Indonesia apa mahkotanya? Songkok hitam, at-taqiyah as-sauda, tajul apa? Tajul Nusantara, tajul Indonesia, wa Malaysia, wa ya. Mana tarekat yang paling bagus? Tidak ada tarekat yang paling bagus atau paling buruk. Tarekat itu metode, yang penting orang yang jalanin metode. Kurikulumnya sama, yang beda kepala sekolah dan gurunya. Sama-sama rumah makan Padang, resto, tapi beda kokinya, beda rasa gak? Beda, bener. Kok bisa beda? Karena beda tangannya, bumbunya sama. Ini saya buat rendang, bahannya sama, antum buat rendang, beda nggak rasanya? Beda. Yang nggak enak punya saya, karena nggak pernah buat rendang, ya. Bahan sama, di tangan yang berbeda, beda hasilnya. Qurannya sama, tapi yang bacanya beda, hasil beda. Itulah hakikat orang bermursyid bertarekat. Sama-sama Naqsyabandi, sama-sama Qadiriyah Naqsyabandiyah, sama-sama Syaziliyah, sama. Tapi ketika ini yang memasak zikirnya, mengolahnya, hasilnya berbeda. Dan kita nggak boleh hasad, nggak boleh iri. Itu yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang bukan Allah, ada lagi atau cukup? Satu lagi ya, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Buya memperkenalkan diri. Nama saya Eki Afrizal. Saya tinggal di Cilengsi, asli Sumatera Barat. Kebetulan juga pernah bareng sama Abuya tahun 2004 di UIN Abdullah di Usuluddin, saya di Syariah. Sama-sama di KMM, Komunitas Mahasiswa Minangkabau. Salam kenal kembali Buya. Jadi ada satu pertanyaan saya tentang tasawuf. Tasawuf identik dengan tarekat, thariqah. Ada organisasi di bawah Nahdlatul Ulama bernama Jakman.
Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarak An-Nadiyah. Nah, pertanyaan saya begini Bu ya, ada sekitar 43 thariqah itu. Nah, ada seorang salik ikhwan, ketika ada baiat thariqah A, dia ikut dengan mursyid A. Ada baiat thariqah di sana, dia ikut juga. Ada baiat thariqah ini, artinya banyak mursyid, banyak sanad. Itu bagaimana Bu ya untuk proses perjalanan suluk untuk mencapai agar kita bisa dalam istilah makrifat atau usul. Baik. Mungkin seperti itu ya. Yang kedua, saya sering mengikuti kajian YouTube Abu ya. Pernah saya melihat ada tentang kemursidan di salah satu tarekat di Jawa Barat. Waktu itu mursyidnya wafat. Nah, muncullah satu dinamika waktu itu. Ahlul Baitnya tidak mengakui satu kemursidan, dan kemursidan yang satunya, kemursidan itu mempunyai banyak jamaah. Nah, kadang dinamika ini membuat ikhwan yang di bawah ini dilema, apa yang harus dilakukan. Muncullah opsi bahwa mursyid itu harus yang hidup. Mursyid itu kalau yang mati nggak bisa. Kalau misalnya dia sudah wafat, kenapa nggak langsung ke Rasulullah saja? Nah, mungkin di situ karena waktu itu saya lihat ikutnya itu sepotong, jadi saya kurang memahami dari beliau. Mungkin itu saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Padang tapi nggak Muhammadiyah, bertarekat. Gimana dengan orang yang sering ngambil baiat talqin? Nah, kenapa dalam kajian saya thariqat itu yang penting bukan talqin tapi ngaji? Karena talqin ilmu lebih penting dari talqin zikir. Ya, karena kejadiannya kayak tadi, jadi kolektor baiat, kolektor talqin, terbingung, gue mau ikut tarekat yang mana ya? Kebanyakan nih. Cukup mobil satu sampai daripada mobil banyak tapi nggak dipakai-pakai. Kalau saking bingungnya mau pakai ini bagus tuh. Namun ada yang disebut tabarruk, seperti tabarruk ngambil berkah. Kita cukup bermursyid ke satu orang, tapi bertabarruk kepada ribuan orang boleh. Ngambil berkah, ngambil sanad. Bertabarruk itu tradisi ahli hadis. Karena sufi ini banyak yang ahli hadis, mereka selesai ngaji kepada seorang mursyid, dia minta izin untuk tabarruk muter. Tapi amalannya yang dia jalani satu orang mursyid. Silakan berbaiat 1000 kali, tapi mursyid cukup satu aja. Setelah mursyid, misalnya kita sudah selesai di kurikulum mursyid, boleh nggak ganti mursyid? Ganti mursyid nggak boleh, tambah mursyid boleh, upgrade mursyid boleh. Kalau ganti mursyid, antum su'ul adab, kurang ajar namanya. Tapi menambah mursyid boleh. Mursyid kan pembimbing, yang sempurna kan cuma Rasulullah. Maka di luar Rasulullah, mursyid tidak ada yang sempurna. Maka mursyid gak boleh larang muridnya kalau muridnya sudah cukup pemahamannya. Jangan ditahan, guru nanti jadi hijab. Jadi kebanyakan murid gak usul-usul, tidak sampai kepada hadirat Allah karena ditahan sama gurunya. Harus dilepas kepada guru yang lain. Siapa tahu nanti beda thariqah, beda mursyid, beda lagi ahwal dan makomnya. Ya, jadi saya mengimbau para praktisi tarekat, para mursyid, wakil talqin, jangan menghijab murid. Jadilah yang membuka jalan untuk murid. Tapi kalau ada nih, ini baru, kita bilang tunggu dulu, taruh waktunya, saya kasih tahu, kamu akan saya lepas. Nah, itu hak seorang mursyid. Sama kayak masuk sekolah, kan ada dari kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 sampai 3, kelas 1 sampai kelas 3, ada begitu.
selesai dulu kelas 3 baru ente pindah. Kalau enggak di sini dia pindah kelas 2, belum naik kelas pindah lagi, nggak naik kelas Pak, udah 1000 kali nggak naik kelas, gitu aja. Dia nasib kolektor talqin tapi nggak punya mursyid. Ya, guru-guru itu pencemburu, serius wallahi, guru-guru itu pencemburu. Apalagi kalau nafsiyahnya belum selesai, dibakar sedikit dia nanti serang mursyid yang lain. Seperti ustadz-ustadz menyerang ustadz-ustadz yang lain, padahal sama-sama ahli sunnah, sama-sama berjuang, cuma karena beda politik serang-serang. Ya, terus apa tadi yang terakhir? Mursyid sudah wafat. Maka saya dari dulu kasih tahu, hati itu cukup bergantung kepada Allah. Pada hakikatnya kita berguru kepada Rasulullah, tapi karena Rasulullah kita belum temui, maka bergurulah kepada orang yang bersanad kepada Rasulullah. Tapi ingat, jangan kultuskan guru, jangan bergantung harapan banyak kepada guru, karena guru itu milik Allah, ajalnya sudah ada. Kalau tiba-tiba sang guru dipanggil Allah, gampang kita. Maka di Quran disebutkan, bertawakallah, tawakkalu 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalau engkau mau bertawakal, berserah nasibmu, jiwamu, berserahlah kepada yang maha hidup, tidak pernah mati. Guru mursyid mati, Imam Syafi'i aja mati, Bukhari aja mati, Syaikhul Qadir aja meninggal, Nabi Muhammad pun wafat. Yang tidak mati hanya Allah. Jadi berguru itu adalah adab kita mengambil ilmu kepada Allah. Kalau guru wafat, kita belum matang, carilah guru baru. Tapi kalau antum sudah istiqomah dengan amalan, sudah punya pola hidup disiplin, guru meninggal, nggak perlu cari mursyid lagi, kecuali ketemu mursyid yang bermakrifat, ma'rifatnya melebihi zikir-zikir. Orang bermakrifat itu ibarat bulan purnama, jika dia terbit maka mursyid-mursyid yang lain akan hilang. Ya, jadi nggak boleh fanatis. Kalau orang fanatis, nanti Imam Mahdi keluar, ente nggak percaya. Jangan fanatis dengan siapapun, hatta mursyid yang sakti. Ya, nanti keluar Imam Mahdi, kita nggak percaya Imam Mahdi itu mursyid dia. Nggak begitu, ya. Nggak ada mursyid mengajarkan begitu. Kira-kira itu sudah jam 8, semoga bermanfaat. Ya, alhamdulillah kita dapat 2 sunnah, sunnah ta'lim, sunnah mengundur sedikit sholat isya berjamaah. Ini sunnah yang sudah jarang diamalkan orang di zaman ini. Semoga Allah meridhai kita yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya Karim ya Azim, ya Allah yang maha mendengar seruan kami, sampaikanlah salam kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, ighfir lana dzunubana. Ya Allah yang maha pengampun, dosa kami banyak, dosa mata kami banyak, dosa telinga kami banyak, dosa lisan kami banyak, dosa tangan kaki kami, kemaluan kami, perut kami, lisan kami tidak terhitung ya Allah. Namun rahmat dan ampunanmu lebih luas ya Allah, maka leburkanlah semua dosa kami dalam ampunan dan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, solat kami tidak pantas diangkat kepada Engkau, haji, zakat, umrah, semua zikir kami pun belum pantas disebut sebagai amalan yang ikhlas kepada Engkau. Maka ya Allah, kami tidak pantas masuk surga dengan amal kami. Fa'aghriqna wa aghmidna bi rahmatik. Namun karena rahmatmu, Engkau mengatakan kami akan masuk surga juga ya Allah. Dengan ini ya Rabb ya Rahmani Rahim, bi rahmatika farhamna wa bi rahmatika fa'adkhilna al-jannah. Ya Allah yang Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha memiliki rahmat kepada alam semesta, dengan rahmat Engkau yang luas itu ya Allah, izinkan kami bertemu Rasulmu di dalam surga, izinkan kami memandang kepada Engkau di dalam surga. Ya Allah ya Muqallibal Qulub, wahai yang membolak-balik hati kami,
hati kami, ya Allah, pagi ini, siang ini, malam ini mungkin menjadi orang soleh, tapi esok pagi belum tentu menjadi orang soleh, karena Engkaulah yang maha tidak berubah. Kami selalu berubah-ubah, maka jadikan kalbu kami berubah kepada kebaikan, ya Allah. Jika kami mengalami goncangan kami mendekatkan kepada Engkau, ya Allah. Allah wafiqna wa ahlana dzurriyyah lidhur. Allah wafiqna wa ahlana li ta'ati. Ya Allah, dekatkan kami, beri ilham kami, bisikkan ke dalam jiwa kami agar selalu mendekatkan diri kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, yang memiliki kebahagiaan di langit, di bumi, di dunia, di akhirat, mohon berikan kami bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.